Baiklah, masih dengan tema AI yang kini menjadi standar emas baru bagi jutaan orang di seluruh dunia, bukan hanya di bidang musik. Nah, sekarang AI membawa Yudaisme ke tingkat yang benar-benar baru, mulai dari poster, iklan untuk acara Yahudi hingga pemilu Israel, dan bahkan chatbot yang meniru tokoh-tokoh dunia. Tapi, apa yang dikatakan ajaran Yahudi tradisional tentang penggunaan kecerdasan buatan? Bergabung bersama kami sekarang melalui Zoom untuk membahas hal ini adalah Rabbi Yuval Chirlo dari Rosh Yeshivat Amit Orot. Shaul, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak. Jadi, kita sudah banyak mendengar tentang AI. Menurut Anda, bagaimana peran AI saat ini? Saya rasa dalam arti positif, bagaimana AI bisa memengaruhi kehidupan Yahudi dan mencoba menjangkau lebih banyak orang. Sebenarnya kita punya dua arah. Yang pertama adalah pengaruh AI terhadap Yudaisme, karena segala sesuatu menjadi lebih pintar, menjadi lebih mudah. Kamu bisa belajar lebih cepat, kamu bisa mendapatkan semua sumber, kamu bisa punya cavurah, seperti yang kami katakan, seorang teman untuk belajar bersama. Kamu harus menekankan, dan kamu harus sangat sadar bahwa ini bukanlah sebuah otoritas, tapi ini adalah mitra yang baik untuk belajar Taurat. Di sisi lain, kita bertanya pada diri sendiri, apa seharusnya pengaruh Yudaisme terhadap AI? Maksud saya, terkait isu etika seperti penipuan, berita menyesatkan, atau apapun itu, semua ide-ide tersebut, bagaimana Anda bisa menjadi lebih etis saat menggunakan AI? Jadi kedua arah itu benar-benar menginspirasi kami akhir-akhir ini. Benar. Jadi mari kita kembali ke masa lalu. Maksud saya, kita tahu orang-orang kuno dan pada masa itu ada banyak teknologi. Ada Zohar, ada Kabalah. Itu adalah teknologi ribuan tahun yang lalu. Jadi coba jelaskan kaitannya tentang mungkin AI yang mulai mengejar apa yang dulu dikatakan para leluhur kita tentang masa depan. Pertama-tama tidak ada yang tahu, karena AI benar-benar sesuatu yang baru. Ini benar-benar baru. Karena bukan kecerdasan kita yang menciptakan sebuah alat atau sistem. Sistemnya yang menciptakan kecerdasan. Dan itu benar-benar berbeda. Tapi kita sudah mengalami berbagai macam revolusi seperti itu. Sekitar 500 tahun yang lalu, mesin cetak ditemukan. Dan kemudian kita melihat perubahan besar, serta pengaruh besar terhadap Yudaisme. Karena pengetahuan tidak hanya untuk orang yang sangat terpelajar dan para cendekiawan saja. Pengetahuan itu didistribusikan. Semua orang bisa membacanya, menggandakannya, dan sebagainya. Jadi, kita melihat di masa lalu bahwa ada banyak perubahan karena mesin cetak. Kemudian, bahkan 40 tahun yang lalu, internet mengubah segalanya. Orang-orang berpikir bahwa peran Rabi sudah selesai, karena semua orang bisa bertanya pada Rabi Google. Tapi sebenarnya, peran Rabi itu berubah. Kalau hanya untuk informasi, kamu memang bisa menggunakan Google. Tapi kalau untuk memahami dan Google tidak akan masuk ke dalam Gemara dan bisa mendapatkan, itu benar. Tapi jadi, itu untuk orang lain yang tidak berkembang. Di Yeshiva yang benar-benar bisa mendapatkan jawaban. Seperti apa yang dikatakan Talmud tentang A, B, C, D, E, F, J. Jadi aku membayangkan itu bagus akan terjadi dengan AI. Tapi aku sangat berhati-hati karena seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, AI adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Karena AI sebenarnya menciptakan kecerdasan baru dan kita harus belajar apa peran kita di masa-masa itu. Seperti segala hal, setiap kemajuan baru selalu ada sisi gelap dan sisi terang. Dan entah bagaimana, kita akan seperti Bandul, akhirnya kita akan berada di tengah. Tapi bahkan Museum of Tolerance, ya, itu adalah museum baru dengan teknologi baru. Mereka bisa menggabungkannya. Tapi ada chatbot AI dari Rambam yang bisa ditanyai pertanyaan. Jadi ini adalah contoh yang saya bayangkan tentang bagaimana menggunakannya secara positif untuk menarik minat anak muda yang bahkan sulit diajak pergi ke museum. Seperti anak-anak saya sendiri. Ya, ini masih sebuah permainan. Kamu tahu, anak-anak saya bilang bahwa kamu menghemat banyak waktu dengan AI, lalu kamu juga membuangnya dengan AI. Jadi kita harus sangat berhati-hati untuk benar-benar tahu apa yang akan dikatakan Rambam. Tapi seperti yang saya katakan, kita bisa menggunakannya sebagai sesuatu yang menginspirasi kita. Wah, selalu harus ada manusia tetap harus terlibat. Juga, kamu tahu, tentu saja ada AI yang terhubung dengan Google dan lain-lain, seperti Gemini. Bagaimana AI bisa membantu dalam menjawab, kamu tahu, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kamu tahu, aku sendiri menggunakannya. Aku pernah membawakan acara bernama Holy Land Uncovered. Jadi aku suka hal-hal seperti ini. Tapi, kamu tahu, kamu bisa mencari hal-hal tertentu seperti menjelaskan apa yang terjadi di Sfat pada masa Ari. Dan kamu tahu,
Apa yang terjadi, kamu tahu, pada masa Shimon Bar Yochai? Bagaimana itu juga bisa membantu orang-orang yang ingin pengetahuan yang lebih dalam? Dan kamu tidak bisa begitu saja mencari tanggal atau bulan dan hal-hal seperti ini di Google dengan mudah. Betul sekali. Tapi untuk informasi, itu adalah keterampilan yang cukup baik, tapi kita harus sangat berhati-hati. Kita harus memahami bahwa seseorang yang membuatnya, dan pasti ada kepentingan di baliknya. Jadi, informasi yang kita dapatkan tidak selalu benar dan juga banyak tercemar. Benar. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Jadi menggunakan AI, seperti yang saya katakan Kamu sebelumnya, harus adalah mengingat semacam itu. teman belajar. Mengatakan AI bisa membuat kesalahan. Setiap kali kamu mendapatkan jawaban, kan? Bukan hanya kesalahan, ini juga bisa sangat-sangat, kamu tahu, provokatif. Atau mereka punya wawasan mereka sendiri. Jangan lupakan itu sedetik pun. Baiklah, terima kasih banyak. Percakapan yang sangat menarik, Rabbi Yuval Chirlo. Saya sangat menghargainya. Terima kasih.